Selamat pagi anak-anak, salam jumpa kembali kita pada pertemuan kita kali ini. Anak-anakku sekalian di rumah, hari ini kita akan membahas materi dari tema 6 yaitu menuju masyarakat sehat. Dan hari ini kita akan membahas subtema 1. Dari pembahasan subtema 1, kita akan lebih khusus lagi belajar tentang buatan PPKN dan buatan IPA. Materi yang kita bahas hari ini dari kedua buatan itu adalah 1. Kewajiban mengisi kemerdekaan di sekolah. Kemerdekaan mengisi kemerdekaan itu di rumah, kemudian dan di lingkungan masyarakat sekitar. Materi pembelajaran yang kedua adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak, mari kita simak pembelajaran selanjutnya. Pada pembelajaran subtema 1, kita akan lihat tentang masyarakat peduli lingkungan. Dengan judul, temanya adalah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan di rumah. Yang tadi di awal Pak Kos sudah sampaikan, bahwa bagaimana di lingkungan yang sehat tentunya akan mendorong terwujudnya masyarakat yang kuat. Masyarakat yang sehat, rakyatnya maju dan negaranya maju. Ini adalah istilah-istilah yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana contoh kewajibannya? Kita tahu bahwa pada semester 1 kita sudah membahas tentang apa itu kewajiban. Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Maka untuk menjalankan kewajiban mengisi kemerdekaan, kebebasan negara Indonesia yang kita sudah jalankan sekian puluh tahun, maka inilah wujud nyatanya bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam kehidupan kita sehari-hari pada 3 lingkungan itu, yaitu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contohnya 1, mendaur ulang limbah atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Kita tahu bahwa limbah itu adalah kotor. Limbah itu adalah sampah yang biasa terbuang di sekitar lingkungan rumah kita, di sekitar sekolah kita, di sekitar masyarakat kita. Namun bagaimana caranya untuk menjaga agar kesehatan itu tetap terjamin? Maka 1, pemikiran yang efektif itu adalah orang selalu mendaur ulang atau mengubah limbah itu menjadi barang-barang yang akan bisa dipakai. Karena pada dasarnya limbah itu akan merusak lingkungan. Yang kedua, membersihkan selokan. Membersihkan selokan ini adalah kewajiban kita untuk menjaga lingkungan hidup di sekitar kita agar terhindar dari segala penyakit. Tujuannya adalah untuk kita selalu menjaga kesehatan tubuh kita di dalam setiap aktivitas kita masing-masing. Nah, apakah? Marilah kita lihat. Coba kita sebutkan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan di rumah. Banyak sekali. Tidak membuang limbah sembarangan di rumah. Kita selalu mengumpulkan barang bekas untuk kita jual ke pemulung. Yang kedua, kita selalu melestarikan lingkungan kita dengan cara menanam pot atau menanam tanaman di dalam pot untuk penghijauan di sekitar situ kita sehingga dapat menyerap oksigen atau udara yang bersih untuk kita dapat hidup, untuk kita dapat hidup dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah beberapa contoh.
yang kita sering ketemukan di lingkungan rumah kita. Nah, bagaimana kewajiban kita mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah dan masyarakat? Hampir sama. Setiap warga negara menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan, selalu mengolah barang sampah menjadi bahan dipakai. Kemudian salah satu caranya adalah kita melaksanakan kewajiban sebagai siswa adalah dengan menjaga lingkungan sekolah kita. Dengan cara satu, tidak membuang sampah sembarangan. Kita mempunyai aktivitas di dalam menanam tanaman dalam pot, kemudian kita rajin menyiraminya agar selalu tumbuh dengan sehat. Karena tumbuhan itu merupakan paru-paru dunia. Tumbuhan itu akan meresap oksigen yang kemudian dapat dihirup oleh kita demi kesehatan tubuh kita di dalam setiap aktivitas. Intinya adalah kita selalu menjaga kebersihan, baik di sekolah, atau di rumah, ataupun masyarakat kita sekitar. Nah, itu adalah beberapa hal atau kewajiban yang kita lakukan sehari-hari untuk mengisi kemerdekaan yang kita sudah dapat berpuluh-puluh tahun, maka itu adalah aktivitas kita yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menjalankan kewajiban, maka kita harus menjalankan kewajiban itu dengan penuh tanggung jawab. Seperti satu, kewajiban yang dilakukan secara bertanggung jawab akan memberikan manfaat yang besar bagi kerukunan warga sekolah, menjadi kerukunan dalam warga masyarakat, menjadi kerukunan di dalam kehidupan di dalam rumah kita, dan menjadikan lingkungan lebih nyaman untuk kita tempati di antara di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Itulah kehidupan kita sehari-hari yang kita harus lakukan di dalam mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari yang diwujud nyatakan dengan beberapa contoh yang tadi Pak Kor sudah sampaikan. Nah, bagi yang belum pahami tentang muatan ini, maka kita akan membahas lagi atau mendengar pertanyaan dari anak-anakku tentang materi-materi tadi. Nah, sekarang yang kedua, kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, coba kita perhatikan dua gambar ini. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel tubuh. Ukuran dan sel tubuh yang dimaksud di situ adalah tentang berat tubuh. Yang membuat beda adalah berat tubuh kita saat usia balita akan berbeda dengan saat kita sudah remaja. Berat tubuh kita akan berbeda saat kita menginjak masa anak-anak dengan masa remaja. Itu adalah perbedaan-perbedaan itu yang dimaksudkan dengan pertumbuhan. Sedangkan apa itu perkembangan? Perkembangan itu adalah proses pendewasaan.
atau kematangan organ-organ tubuh manusia. Jadi itu adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi singkatnya bahwa pertumbuhan itu lebih pada ukuran tentang berat badan, ukuran tentang tinggi badan, dan lain-lain. Kemudian kematangan organ-organ tubuh. Setelah dewasa, maka akan terjadi proses pendewasaan. Proses pendewasaan yang dimaksud itu adalah kematangan organ-organ tubuh manusia, seperti bertambah atau berubah organ tubuh manusia. Seperti dulu kan kecil, belum berotot. Setelah nanti menginjak masa dewasa, maka akan kelihatan otot-otot. Apakah otot di tangan atau di pergelangan atau otot di sekitar dada. Maka itu adalah menunjukkan bahwa manusia itu ada perkembangan. Kemudian kita lihat tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lihat satu. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia mulai dari balita, mulai dari anak-anak, kemudian menginjak masa remaja, kemudian dewasa, kemudian terakhir adalah lansia. Maka kita akan membahas proses atau tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita lihat masa perkembangan dari bayi biasa berumur 0 sampai 2 tahun itu adalah masa bayi. Masa bayi itu adalah masa manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum bisa dapat berjalan, biasanya mengonsumsi ASI atau air susu ibu. Masa bayi biasa mulai dari 0 tahun sampai 2 tahun, di mana masa bayi ini memiliki ketergantungan yang sangat tinggi, seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Kemudian yang kedua adalah masa balita. Masa balita itu merupakan masa yang biasa dapat di mana balita atau bayi 5 tahun itu sudah bisa berjalan, sudah bisa melompat, dan sudah bisa berdiri. Dan mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain, berbeda dengan masa bayi tadi. Masa bayi itu masih menggantungkan dirinya 100%. Kemudian masa balita itu yang tidak tahu bahwa masa bayi itu 0 sampai 2 tahun. Sedangkan masa balita itu biasa umur dari 2 tahun sampai 5 tahun. Atau yang sering kita dengar bayi bawah 5 tahun. Kemudian proses perkembangan dari balita akan menuju ke masa anak-anak. Masa anak-anak biasa berkisar antara 10 sampai 12 tahun. Artinya, ketika kita sudah mulai menginjak masa-masa itu, maka kita sudah tergolong dalam masa anak-anak. Pada masa ini, anak-anak mulai mandiri, berdiri sendiri, dan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ringan. Pekerjaan-pekerjaan yang ringan itu seperti sapu rumah, cuci piring, pel rumah, mencuci gelas, dan lain-lain sebagainya. Pada masa anak-anak ini sudah mulai berdiri sendiri anak-anak atau sudah mulai mandiri. Seperti anak-anak sekarang. Ya.
Kemudian setelah dari masa anak, kita akan menuju pada masa remaja. Masa remaja itu adalah masa di mana anak-anak remaja itu atau manusia itu sudah menginjak usia 12 tahun sampai 24 tahun menurut Badan Organisasi PBB Dunia yaitu WHO. Maka ketika kita anak sekolah, maka kita ini sudah ketika kelas 6 ini sudah termasuk dalam usia anak-anak remaja. Nanti kita lihat. Maka pada masa remaja itu adalah peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Seperti anak-anak kelas 6 sekarang. Anak-anak kelas 6 sekarang masih tergolong di dalam usia anak-anak. Karena masih berada pada kisaran 12 tahun ke bawah sampai 10. Ketika nanti usia 12 tahun ke atas, maka kita akan sudah tergolong usia remaja. Ketika kita sudah duduk di SMP, maka kita sudah akan menuju pada usia-usia di atas 12 tahun, maka kita akan tergolong dalam masa remaja. Dan pada masa remaja ini, manusia mulai mengalami pubertas. Apa itu pubertas? Pubertas itu adalah perubahan organ tubuh pada manusia, yaitu laki-laki maupun perempuan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Nanti kita akan bahas pada pembelajaran yang berikut. Kemudian setelah dari masa remaja, kita akan menuju ke masa dewasa. Masa dewasa biasa berkisar antara umur 18 sampai dengan 40 tahun. Mungkin seperti yang orang tua kita, orang tua anak-anak yang sudah ada di rumah, yang usia orang tua dia adalah 40 tahun ke bawah sampai 18 tahun, berarti usia orang tua termasuk dewasa, orang dewasa. Jadi sekali lagi bahwa usia dewasa itu berkisar antara 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Pada masa itu ketika manusia sudah melewati masa pubertas. Jadi kalau kita tidak tahu, tadi masa remaja itu adalah masa menuju pubertas. Sedangkan dewasa, di mana manusia sudah melewati masa pubertas tadi, maka manusia dewasa sudah agak mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan sudah memiliki keturunan atau memiliki anak. Jadi itu adalah manusia dewasa yang sudah dianggap mampu berpikir matang. Kalau tadi masa remaja itu masih masa di mana anak-anak masih menginjak masa pubertas, maka dia akan bingung melari kemana. Kemudian kita lanjut ke setelah dari masa dewasa, maka yang terakhir adalah lansia atau manula. Lansia itu lanjut usia. Pada lansia, umur lansia itu biasa 65 tahun ke atas. Dan usia lansia ini adalah usia tidak produktif atau usia di mana tidak bisa melakukan sebuah pekerjaan yang berat. Dan pada masa lansia, manusia akan mulai berubah, rambut putih. Kemudian keriput pada tulang, pada kulit tangan, kulit muka. Kemudian masa otot dan tulangnya mulai menurun. Ototnya juga tidak kuat lagi. Kemudian jarak pandang atau penglihatan itu sudah tidak bisa lagi. Kemudian pendengarannya juga sudah mulai berkurang. Kenapa seperti itu? Itu
adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ketika manusia sudah menginjak masa lansia. Maka akan terjadi seperti beberapa hal tadi, yaitu sudah mulai beruban, kulit mulai keriput, otot dan tulangnya sudah tidak kuat lagi, kemudian batas pandang, penglihatan, kemudian pendengarannya juga sudah mulai kurang dengar. Nah, itu adalah sekarang kita lihat tadi, ketika pada masa remaja, maka anak-anak sudah mulai menginjak menuju pada masa pubertas. Pubertas itu adalah apa? Masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan mengalami beberapa perubahan seperti fisik atau tubuh dan tingkah laku atau kepribadiannya. Ini coba kita perhatikan gambar. Kemudian yang kedua, pada proses perubahan laki-laki tadi berbeda dengan proses perubahan laki-laki dan perempuan memiliki ciri pubertas yang berbeda. Selain perubahan fisik tadi seperti tadi, anak laki-laki perubahan fisik, kemudian pada pubertas manusia juga mengalami perubahan pola pikir. Ini kelihatan kesamaan dari dua-duanya. Yang kedua, tingkah laku manusia pada masa pubertas juga mengalami perubahan. Ini adalah kesamaan ciri khas pubertas antara laki-laki dan perempuan. Pakor ulangi, kesamaan ciri pubertas pada laki dan perempuan itu adalah satu, perubahan fisik. Yang kedua, perubahan pola pikir. Yang ketiga, perubahan tingkah laku. Jadi, tiga perubahan inilah yang biasa dialami pada masa pubertas, baik laki maupun perempuan. Bagaimana ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas? Kita perhatikan. Ciri fisik pada remaja laki-laki. Coba kita lihat. Otot bertambah. Ya, kemudian pada fisik perempuan juga sama, otot bertambah. Yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi. Kemudian pada perempuan sama juga. Kemudian kita lihat poin yang ketiga itu adalah mengalami perbedaan ciri fisik antara laki dan perempuan, yaitu jangkut mulai tumbuh dan tampak. Ini adalah jangkut biasa yang muncul di bagian leher dari laki-laki. Itu biasa untuk laki-laki. Sedangkan suara berubah menjadi lebih nyaring. Itu untuk perempuan. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat atau biasa rendah kalau untuk laki-laki. Kemudian yang kelima, biasanya tumbuh kumis. Kalau perempuan tidak ada kumis, sedangkan laki-laki itu adalah ciri khas dari masa pubertas. Salah satunya adalah tumbuh kumis. Yang berikut, tumbuh jerawat di wajah atau muka. Kemudian keringat semakin banyak. Kemudian kita lihat ciri-ciri fisik remaja perempuan adalah satu, masa ototnya semakin bertambah sama dengan laki-laki. Kemudian yang kedua, tubuh bertambah berat dan tinggi sama dengan ciri khas laki-laki. Kemudian suara berubah menjadi lebih nyaring. Itu perubahan. Kemudian tumbuh jerawat, kemudian keringat semakin banyak. Itu adalah kesamaan ciri fisik remaja pada masa pubertas baik laki maupun perempuan.
ada yang nanti lebih khusus. Yang membedakan itu adalah tadi kita lihat perempuan tidak berkumis sedangkan laki berkumis. Kemudian perempuan tidak memiliki janggut sedangkan laki-laki memiliki janggut. Nah, itu adalah ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Apabila materi yang Pak Kor sampaikan hari ini belum jelas, maka Pak Kor sangat mengharapkan untuk kita bertanya pada pertemuan-pertemuan Zoom yang akan datang. Kiranya ini saja pembahasan materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini bisa dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari dalam mengisi kemerdekaan kita di dalam lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat sekitarnya. Akhirnya sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Salam DJTN. Sampai jumpa kembali.